Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallim. Ini adalah muqaddimah kitab Wasiatul Mustafa dengan menyebut nama Allah. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dalam semua kitab itu pasti ditulis muqaddimah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Dan sholawat beserta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam washabbihi wasallam, dan keluarga dan teman-teman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu bersolawat kepada Nabi satu, juga kepada keluarga Nabi, ya, anak, cucu, termasuk zuriat-zuriat Nabi. Kita harus cintai, kita solawatkan, kita doakan. Washabbihi termasuk teman-teman Nabi, juga kita kirimi solawat, kita doakan selamat. Jadi ada sebagian dari orang Islam sendiri yang suka kepada Nabi tapi tidak suka kepada sahabat Nabi, itu salah. Ada yang suka kepada sahabat tetapi tidak suka kepada zuriyah atau keturunan Nabi, juga salah. Maupun sebaliknya, ada yang suka kepada keturunan Nabi dan membenci atau tidak suka kepada sahabat, itu ya tidak boleh. Jadi mencintai sahabat, mencintai Nabi, itu ya Nabi dicintai, sahabat dicintai, zuriyah atau Ali atau keluarganya itu juga dicintai. Wa ba'du fa'ati wasatul Mustafa alaihi salatu wassalam li Ali bani Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan ini merupakan wasiat. Wasiat itu apa? Wasiat itu pitutur, ya, kepada Ali atau dari Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu siapa? Keponakan Nabi, anaknya Pak Thalib. Anak Pak Thalib, anaknya Pak Thalib atau anaknya Abi Thalib. Beliau juga seorang khalifah keempat setelah atau sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khalifah itu pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Termasuk juga beliau, kalau kita belajar Qalasoh kemarin, beliau termasuk apa? Orang atau anak-anak yang pertama masuk Islam. Itu Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah SAW wa khatama fi manzilihi faqala li. Jadi ketika Ali atau ketika Rasulullah memanggil Ali, kemudian mempersilakan duduk di sisi Ali, dia berkata Rasulullah, "Ya Ali, anta minni bimanzilati Harun wa Musa." Ya Ali, kamu itu di sisiku. Nah, gitu. Kamu itu di sisiku seperti layaknya Harun di sisi Musa. Jadi Musa itu saudaranya siapa? Harun. Ya? Musa itu saudaranya Harun. Yang Musa sendiri yang meminta Allah untuk menjadikan Harun ini nabi, karena dikisahkan Musa ini cedal, jadi lidahnya ini sulit untuk, atau mulutnya sulit untuk berbicara, ya, cedal. Jadi bagaimana orang cedal kemudian disuruh berdakwah, maka dia minta bantuan dengan Allah untuk menjadikan Harun saudaranya itu seorang nabi. Akhirnya menjadi translator lah, begitu ya. Akhirnya menjadi tukang ngomongnya Musa, nah gitu Harun ini.
Jadi Ali itu ya seperti itu. Ali itu dalam satu sisi ya keponakan, tapi satu sisi dia itu bagaikan Harun dengan Musa. Kalau diibaratkan Rasulullah SAW itu Musa, gitu. Jadi Harunnya itu ya Ali seperti itu. Wa annahu la nabiyya ba'di, walaupun setelah aku tidak ada nabi, ya. Setelah Muhammad tidak ada nabi. Itu mutlak. Jadi walaupun Muhammad dengan Ali itu layaknya Musa dengan Harun, tetapi tidak menggantikannya sebagai nabi. Cuma cedaknya, cuma dekatnya, kedekatannya atau tempatnya itu ya sama antara Harun dengan Musa, antara Muhammad dengan Ali. Makanya orang-orang Syiah ya, orang-orang Syiah yang Syiah fanatik itu sampai syahadatnya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna aliyan Rasulullah. Jadi sampai menganggap Ali itu nabi. Coba dilihat di YouTube boleh dilihat adan aja ya. Adannya Syiah gitu. Nanti lucu nanti. Ya. Jadi menganggap Ali itu sebagai pengganti kenabian. Itu enggak benar. Menurut Ahlussunnah tidak begitu. Itu tapi Syiah yang fanatik. Di Syiah yang biasa, yang moderat itu tidak sampai demikian. Ini usi kalian mobil setin in anta kafitaha ista hamidan wa mutasyahidan wa ba'asakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Jadi Nabi berwasiat kepada Ali apa? Jika wasiat ini kamu pegang teguh, wasiat ini kamu jaga dengan benar-benar, gitu, kamu akan hidup mulia. Kamu akan hidup mulia, wa mutasyahidan, dan kamu akan mati syahid. Wa ba'asakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman, dan kamu akan dibangkitkan dalam keadaan pandai dan berilmu. Jadi itu sempurna ya orang kalau tiga ini ya. Mati, mati, urung-urung mati, hidup mulia, ya, kemudian matinya syahid, itu ya pasti surga ya, kemudian dibangkitkan tuh dalam keadaan mengetahui atau dalam keadaan pandai, jadi sempurna ya. Ya Ali, mana kalau wasobatinuhu waraqqa qalbuhu walam yakun liwat didakwatihi hijabun. Wahai Ali, barang siapa yang makan barang halal, makanan apapun yang halal, sofatinuhu, agamanya akan bersih ya? Jadi agama itu kotor. Jadi kotor itu karena kita kebanyakan makan barang haram. Nanti dijelaskan selanjutnya. Waraqqa qalbuhu, hatinya menjadi lunak ya, hatinya menjadi lunak. Lunak itu apa? Tidak keras. Ya, kebalikannya ya. Lunak. Lapar itu apa, Pak? Lapar itu tidak kenyang. Jadi hatinya jadi lunak. Walam yakun liwat hijab, dan doa-doanya tidak ada hijab. Artinya doa-doanya langsung seret kepada Allah, langsung sampai kepada Allah. Itu syaratnya berarti apa? Makan barang halal. Kalau mau barang haram. Nah, kalau mau apa? Agamanya bersih. Kalau mau hatinya lunak, maka kalau mau doa-doanya langsung melejit kepada Allah, maka harus bisa memastikan kalau yang kita makan adalah barang halal. Halal ini sekarang cari barang halal itu sulit, nah. Ya? Yang ada itu subhat semuanya.
Dari barang halal sulit. Ya halal setara zatnya banyak. Ya. Halal ya pokoknya tidak babi, tidak anjing halal ya. Ya. Tapi secara hakikat payah cari barang halal. Ya. Makan beras bulog. Ya. Wah itu sudah catut di potong duit ini duit itu, jadinya dikorupsi sedikit-sedikit, nggak jadi halal. Mungkin sekarang kalau mau cari barang halal itu seperti yang pernah saya sampaikan, ketika hujan kamu keluar kemudian mangap, ya, mendangak, buka mulut tanpa gayung, tanpa air dari seng, langsung dari langit, itu halal 100%. Ya. Tapi ketika sudah kena seng, ya, sengnya seng sekolahnya sekolah proyek, ya. Baru dari kanwil gak dipotong 30%, depak potong 20%, air hujan pun jadi haram. Kamu minum dari gelas, gelasnya juga harus diteliti. Gelas ini dapat apa? Beli. Kalau beli pakai uang siapa? Uang nemu di pinggir jalan, nggak tahu uang siapa ya. Atau gelasnya gelas nemu. Maka kalau mau cari halal, benar-benar halal hakiki, itu ya kamu dana ke langit, minum air hujan tanpa peralatan apapun, halal 100%. Bahkan akhir zaman ini mau cari barang yang halal itu sulitnya minta ampun. Pasti bercampur dengan haram, pasti bercampur dengan subhat. Jadi ulama dulu Yai Maimun Zubair pernah berkata, akhir zaman cari barang halal itu sulit. Beras yang kita makan itu anak-anak, ya, itu dipupuk. Pupuknya pakai kotoran, ya. Pupuknya pakai kotoran itu haram ya. Dicampur, gitu. Tidak bisa menghindari barang haram atau barang subhat. Ya, urea itu tahu pesing-pesingnya, itu terbuat dari apa urea itu? Ya. Di antaranya ya dari kotoran, dari urinnya ternak, ya, dari kencingnya ternak. Sampai mana tadi? Ya aliman akala subhat istabaha alaihi dinuhu wa adalah qulbuhu. Wahai Ali, barang siapa yang makan makanan subhat. Subhat itu apa? Ya di dalamnya ada halal, di dalamnya ada haram. Gak jelas ya. Ya dibilang halal ya ada haram-haramnya dikit gitu ya. Dibilang haram, dibilang halal ada haram-haramnya dikit, itu suka yang gak jelas. Istabaha alaihi dunuhu. Maka apa? Pemahamannya tentang agama itu akan menjadi ragu-ragu, gitu. Akan ragu-ragu sama agama. Teman apa orang, ini benar apa tidak? Kalau misalkan orang yang baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalnya. Ini benar apa enggak ya? Kenyataannya banyak orang yang sholat tapi yo masih mencuri, masih ngomongin orang. Jangan-jangan agama enggak benar. Nah begitu kan lebih. Jadi dia ragu terhadap agamanya. Itu karena apa? Karena terlalu banyak makan barang subhat. Karena anak harus hati-hati. Wa adrama qalbuhu, hatinya menjadi suram, gelap. Orang kalau hatinya gelap itu masya Allah, apa-apa bisa menjadi jelek. Ya. Ada orang pakai sarung berjalan di depan kita, mentang-mentang alumni pondok pesantren, padahal sama aja, jatah kawannya diembat. Ini jelek lah. Ada orang sodako, ya, apa menyantuni anak yatim, cari muko, tengok tuh cari muko, mukanya hilang, nggak separuh, kan? Ini kan namanya jelek ya, sudah seudon atau sudah berprasangka buruk itu ya, buruk semua yang ada di depan mata ini
Wa man akalal haram mata qalbuhu. Jadi kalau orang itu makan haram, hatinya menjadi mati. Ini bahaya lagi. Hatinya mati. Jadi mati itu ya krungu adzan ya ala opo kayaknya. Gak gatek. Belas tidak menggubris. Dinasehati ya tidak didengarkan. Itu mati hatinya. Gitu ya. Ada tetangga kena musibah ya tinggal, tidak beri dukungan, tidak diziarahi dan lain sebagainya. Mati hatinya, dinasehati tidak didengarkan, diajak belajar tidur. Hati-hati kalau begitu. Berarti banyak makan barang haram. Wa khawfa dinuhu. Jadi meringankan agama kok ngatur kira-kira ya, bikin aturan. Mau sholat kok perempuan disuruh nutup, laki-laki kok yang ditutup hanya batasan pusar dengan dengkul. Jadi menganggap remeh agamanya. Suruh zakat, apa lah zakat? Boleh duit angel-angel per zakat. Nah gitu. Kira-kira begitu. Apalah naik haji itu ya, buang-buang uang kan ya. Itu khofadinu, agamanya dianggap remeh, dianggap enteng. Waduh, keyakinannya melemah. Nanti keyakinan terhadap Allah, keimanannya terhadap Allah itu lemah. Ya. Wah, dia itu bisa umroh, ya itu bisa haji itu, ya karena dia punya duit kan. Gampang Arab haji umroh, kiai bilang begitu ya. Arab haji umroh gampang, sepenting ada duitnya. Tidak, nggak jaminan. Ada duit pun nggak bisa berangkat kalau nggak diizinkan oleh Allah. Dan kita harus punya keyakinan begitu. Anak pondok itu keyakinannya harus keyakinan sabilillah, ala sabilillah gitu. Jadi keyakinan Allah, semuanya Allah. Jadi lewat jalannya Allah kan gitu ya. 2 tahun khatam Quran, hafal Quran, bisa tidak? Harus yakin bisa. Siapa yang menghatamkan? Siapa yang menghafalkan? Allah gitu. Puasa 30 hari, kira-kira nuntut apa tidak? Kira-kira bisa apa tidak? Bisa. Siapa yang memberikan kekuatan? Allah. Itu harus punya keyakinan begitu. Wa kajaballahu da'watahu. Dan orang yang makan barang haram itu doa kepada Allah itu dihijab. Jadi ada penghalang. Itu apa penghalangnya? Ya makanan yang haram-haram itu. Jadi insya Allah tidak dikabulkan doa-doanya ketika orang itu masih makan barang haram. Kemudian waqalat ibadatahu dan ibadahnya menjadi sedikit. Pasti orang yang masih makan barang haram baik secara zat maupun secara hakikat itu ya pasti ibadahnya jarak-jarak. Ya, pasti ya. Pasti ibadahnya jarak-jarak. Ya Ali, wahai Ali, idza ghadiballahu ala hadin razaqallahu manan karomah. Jadi orang itu kalau dibenci oleh Allah akan diberi rezeki yang haram. Allah tidak suka, maka dikasih rezeki yang haram. Tidak dikasih peluang usaha halal. Jadi ketemu kawannya apa? Tukang timbun minyak, gitu. Tukang menimbun minyak. Jadi dia diajak, kira lebih seperti itu. Diajak jualan minyak ilegal. Itu. Kalau dibenci Allah seperti itu, tidak diberikan peluang atau tidak diberikan rezeki yang halal. Punya kawan tukang judi, akhirnya jadi pemain judi. Dia diberi rezeki tetapi diberi rezeki yang haram. Wa intasadda ghadabu alaihi wa qalla bihi syaitanan yubariku lahu fihi.
Wayasqabuhu wasghaluhu wayasghuluhu bidunya anid dini wa yusagilu lahu umura dunyahu wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Jadi barang siapa yang terlalu dibenci sama Allah atau dibenci banget gitu ya, benci dan bencinya banget gitu. Barang siapa terlalu dibenci oleh Allah, itu apa? Allah memasrahkannya kepada setan. Pasrah ke setan, kasih setan. Setan, ini urusanmu. Kayak rezeki, kayak rezeki. Rezekinya dari setan. Kasih kedudukan, kasih jabatan, jabatan setan. Jadi kurang lebih jadi rajanya setan, gitu ya. Kasih jabatan setan. Dikasih istri yang cantik itu jelita ya, cantik jelita tapi ya yang perilakunya seperti setan. Jadi diserahkan perkaranya kepada setan. Dan setan apa? Yubariku lahu fihi. Jadi memberkahi, punya usaha ya lancar gitu ya. Dan saya lancar karena diiwangi setan. Kalau dodos itu ya, sekali dodos sampai jrok, itu yang turun buahnya, yang jatuh nggak hanya satu tandang, 5 tandang langsung. Yang 4 siapa? Setan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dia produksi apa, rasanya enak. Jual bakso ya, beli bakso di sana lo enak. Karena apa? Setan ikut kasih bumbu, diberkahi sama setan. Washabu ditemani setan, ya, ditemani setan. Ditemani setan. Kerja itu sehari semalam nggak berhenti, tidak istirahat, kuat karena ada temannya setan. Washabu dunia disibukkan dengan urusan dunia. Jadi tambah kaya, tidak semakin dekat dengan Allah, tidak semakin banyak ibadahnya, tidak semakin tambah santai, tambah kaya tambah sibuk. Ya, tambah kaya tambah sibuk, tambah jauh dari Allah, gitu. Tambah jauh dari Allah, ya, tambah medit. Ya. Jadi kalau anak-anak ini mungkin termasuk ustadz-ustadznya, mungkin nanti saya berhenti pada fase ketika sudah punya mobil 2, rumah megah, istri 1, anak 2 gitu. Saya tidak mau kerja lagi, saya akan menikmati semua yang ada. Tidak bisa, karena temannya setan tadi. Nanti tambah kaya tambah kurang. Nah sekarang kita lihat tuh, orang-orang kaya utangnya tambah banyak. Kaya utangnya di bank tambah banyak, tambah kerja siang malam, ya, tambah kepinginannya, tambah kebutuhannya, ya. Punya mobil 2 masih kurang katanya, harus punya 1 lagi yang Lamborghini. Itu apa nak? Motor, udah pernah lihat motor ya. Tambah 1 lagi yang Lamborghini sudah punya, tambah lagi ingin punya helikopter kata. Jalanan sudah terlalu macet, helikopter sudah punya, tambah lagi punya jet pribadi kan gitu. Katanya helikopter berisik, gitu ya. Nah, tambah jet yang senyap suara. Itu orang. Rumah 1 juga begitu, kurang. Dia punya rumah 1 besar seperti istana, kurang, bangun lagi. Oh, yang di Jambi belum ada, bangun. Di Jambi sudah punya. Jakarta belum ada, padahal sering pergi ke Jakarta, beli lagi di Jakarta. Nah, gitu ya. Lama-lama sampai kemana-mana itu ya. Sering umroh per tahun, kira-kira beli rumah ini di Mekah ini daripada nginep hotel kan. Itu orang kaya begitu. Punya istri 1 kurang lagi ya. Kurang. 1 kalau pas keluar kota tidak ada yang ngawanin gitu. Cari istri lagi di luar kota. 2 kurang lagi, tambah lagi. Nah itu. Jadi
disibukkan dengan urusan dunia, yasghaluhu bidunya, aniti daripada agama. Itu sibuk, tambah kaya, tidak tambah santai, tambah sibuk. Agama tidak digubris, tidak pernah direken, tidak pernah tidak pernah dinomorsatukan, gitu ya. Jadi kalau punya uang 100.000, orang kaya kan duitnya 100.000 ya. Kita contohkan yang kecil. Orang punya duit 100.000 itu sibuk. Ada orang yang masih keduniaan gitu. Ini 100.000 belikan mainan 50.000, kayak anak-anak kira-kira begitulah. Belikan lato-lato 20.000, belikan jajan 10.000 gitu. Nah, bagian sodakohnya mana? Nah, gitu ya. Bagian untuk beli kitabnya mana? Kalau anak-anak itu carry, pokoknya yang enak disini. Pokoknya yang enak duluan, gitu ya. Kalau puasa ya beli takjil ya, beli takjil gitu. Nah itu. Wazal lahu umur dunia, dan dipermudah urusan dunianya, ya. Jadi dipermudah dunianya, nyambut gawe enak, nyambut gawe itu bekerja itu lancar begitu, ujian itu lulus begitu, ujian misalkan mau jadi pegawai negeri lulus semuanya. Wa yaqullahu ghafurur rahim, dan mengatakan Allah itu Ghafurur Rahim. Iki Allah pemurah, iki Allah mengampun. Padahal sejatinya tidak. Sejatinya apa? Sejatinya dia dibenci oleh Allah. Sejatinya dia dibenci oleh Allah, dimudahkan segala perkaranya karena ditemani setan. Nah itu. Lanjut, ya Ali, masa orang tentolipan karama maksiat ila kana syaitan al-qarinahu wala raqiban ila kana radifahu wala jama'atun malan karoman illa akalaku syaitan wala nasihatun ismallahi ta'ala indal jima'i illa sarakahu syaitan biwalati wa dalika qawluhu ta'ala wa syarikukum fil amwali ma'amalati wa'idhum. Jadi barang siapa yang melakukan perjalanan jalan gitu ya, jalan kaki, maka apa? Maka syaitan itu sebagai apa? Sebagai barengannya, ditemani setan. Gitu. Kalau dia orang itu dibenci Allah, gitu, dibenci Allah, maka dalam perjalanan itu yang menjadi temannya adalah setan. Wala raqiban illa kana radifahu. Jadi kalau dia di atas kendaraan, maka disopiri oleh setan. Jadi kawani dilindungi oleh setan, dibentengi oleh setan. Jadi barang siapa yang mengumpulkan harta haram, di setan itu ikut makan, ya. Jadi orang yang mengumpulkan harta makan, harta haram, orang yang mengumpulkan makanan yang haram, setan itu ikut makan bersamanya. Nah, gitu. Nanti makan kroso enak karena diwangi setan, dibantu oleh setan, dibumbui oleh setan. Wala nasihatun ismallahi ta'ala indal jima illa sarakahu syaitan. Nah, orang bikin tak ngantuk. Orang yang ketika berhubungan badan berjima itu lupa membaca asma Allah. Nah itu setan ikut campur tuh. Setan ikut-ikutan.
Jadi ketika jima dia dengan istri berdua, nggak jadi berdua bertiga sama setan, gitu ya. Jadi setan ikut-ikutan, ikut berjima. Maka ya orang Islam itu segala perbuatannya harus diawali dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Nah itu ya, biar setan tidak ikut campur. Kalau sampai perkara jima diikutin setan, bahaya ya. Akhirnya apa? Akhirnya itu dalam melahirkan anak, ya anaknya kayak setan. Anaknya seperti setan karena dia ikut campur. Jadi kemauan anaknya sopo, nuwakal. Anak kok nuwakal betul. Anak setan. Terus gak macam bismillah. Tidak membaca bismillah ketika buat nah ada doanya. Nanti anak-anak belajar Quratul Uyun begitu ya. Itu ada doanya ketika mau berjima. Sekarang jangan dulu ya. Nah, nanti ketika sudah waktunya belajar itu. Ya Ali, wahai Ali, la yaqbalullahu ta'ala sholatan bila wudu'in wala shadaqatan minal karami. Jadi sholat seseorang itu tidak diterima kalau dia tidak punya wudu. Artinya harus suci. Jadi wudu itu bisa diterjemahkan, kalau tidak bisa wudu ya tayamum. Jadi sholat itu harus suci. Sholat yang tanpa wudu tidak diterima. Walau sedekatan al-harami, sodakoh juga begitu. Barang haram kalau dikeluarkan sodakohnya atau bersedekah dengan barang yang haram, maka sodakohnya tidak diterima. Tidak dapat amal, tidak dapat ganjaran, tidak dapat apa. Ya alila yazal mu'minu fi ziyadati fi dinihi. Jadi seseorang itu pasti tidak akan bertambah agamanya, tidak tambah kuat keimanannya kalau dia makan makanan yang haram. Kalau dia masih suka barang haram, baik secara zat maupun hakikat, maka ya agamanya tidak akan bertambah. Nah, ya, agamanya segitu saja. Wa man faraqul ulama mata qalbuhu. Barang siapa yang menjauh dari ulama, maka hatinya akan mati. Kalian bersyukur di dalam pesantren setiap hari ketemu ustadz-ustadz, ketemu Pak Yai, maka hati kalian menjadi hidup. Kalau tidak pernah ketemu dengan orang baik sama sekali, hati akan menjadi mati. Kumpulannya preman-preman, tidak pernah sholat, tiap hari mabuk, ya akhirnya saya ikut jadi preman, ikut mabuk. Tidak kenal sholat, tidak kenal ngaji, dan lain sebagainya. Wa mi'antatillah kita Allah, dan buta dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah tahu ini perintah Allah, ini larangan Allah, tidak tahu, gasak. Pokoknya ada kesempatan gasak, ada kesempatan gasak. Mereka haram-haram nanti lah. Wah, di depan kok ada, ini bisa jadikan duit nih, sikat. Nah, kira-kira begitu. Nah, tadi buta terhadap ketaatan kepada Allah. Bangun malam, tidak tahu dia bangun malam ini bagusnya tahajud, bagusnya tadarus, enggak, bagusnya sahur, enggak. Bangun malam buka HP, nonton bokep. Nah, gitu. Jauh dari ketaatan. Terang malam-malam gini dingin kan gitu. Beli minuman, nah gitu. Minumannya keras pula. Minuman keras, ada yang minuman lembek.
Karena jauh dari ketaatan. Nah, kalian syukur di pondok fasilitasnya mendukung, fasilitas ketaatan. Bangun paling ya sholat tahajud ya kalau di pondok ya. Mau ngapain coba di pondok ya? Tidak bawa HP, mau nonton bokeh. Mau minum keras, minum air putih aja sulit ya. Bikin teh aja tidak bisa. Minumnya adalah air putih. Minum terus sampai kelompokan. Nah, jadi kalian syukur. Jadi orang itu kadang-kadang dipelihara Allah, dijaga Allah, karena Allah sayang, dia dipelihara, dijaga dari maksiat. Bukan karena orangnya hebat, khusyuk, taatnya luar biasa, bukan. Nah, kalau lihat perempuan dia masih senang kan gitu, masih wow. Tapi alhamdulillah oleh Allah dijaga. Karena dia hidup di pesantren ya tidak berani macam-macam, kira-kira seperti itu. Karena dia ustaz, jadi dia menjaga pergaulannya. Itu dijaga oleh Allah. Ya Ali, man qara'al Qur'ana wa lam yuqil laqalalahu wa lam yuqallil karamahu ka'anna minal ladzina nabadu kitaballahi wa radun. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak menghalalkan apa yang halal itu tidak mau diambil, malah ambil yang haram, dan mengharamkan yang haram atau tidak menjadikan yang haram itu haram. Artinya halal yang diembat, haram yang podhoai, sama aja. Yang seperti itu apa? Berarti nanti ya sama saja dia itu membuang atau menaruh Al-Quran itu di belakang punggungnya. Dia baca Quran, dia tahu, tapi apa isi di dalam Al-Quran tidak diamalkan. Apa yang dianjurkan di dalam Al-Quran tidak dikerjakan. Apa yang dilarang di dalam Al-Quran tidak dijauhi. Maka sama saja dengan membuang Al-Quran di belakang. Jadi disembunyikan kurang lebih Al-Qurannya seperti itu. Ini ya. Jadi luar biasa wasiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Ali. Faslun, pasal fil wudu'i was sholati, dalam hal wudu dan sholat. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Ali, wahai Ali, istaqsi, perhatikanlah isbagul wudu'i, kesempurnaan wudu. Fa innahu, maka sesungguhnya wudu satrul iman, adalah bagian atau sebagian daripada iman. Fa idza tawaddo'ta, maka jika kamu berwudu, fala tusrif fil ma'i, janganlah berlebih-lebihan atau janganlah boros fil ma'i, di dalam air. Fa idza faragta, maka jika kamu sudah selesai, sudah free min tuhrin, dari bersuci, faqra, maka bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadri. Baca itu ya. Surat apa itu? Al-Qadr. Sampai selesai ya. Salam salamun ya khatamat lail, sampai selesai.
Min ba'di ghuslil qadamain, atau dari sebagian membasuh kedua kaki. Assalamualaikum. Jadi 10 kali Allah menghilangkan hammaka. Jadi yufarrijullahu hammaka. Allah 10 kali menghilangkan hammaka, itu kesusahanmu. Jadi ketika kita membasuh kedua kaki, Allah menghilangkan 10 kesusahan. Ya Ali, wahai Ali, idza faragta, jika kamu selesai minat thaharati, dari bersuci, fakut ma'an, maka ambillah air. Wamsah biyadaika, dan basuhlah kedua tanganmu. Wakul subhanakallahumma, maka katakanlah subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu. Jadi setelah berwudu, setelah berwudu apa? Disuruh wamsah, membasuh kedua tangan dan berkata subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah astaghfiruka wa atubu ilaik. Sumangdur ilal ardi, lalu melihat ke tanah, melihat ke bawah. Jarang praktek seperti ini nak ya. Nanti akhir ada praktek wudu ya, termasuk ini. Jadi wudu belum ditutup doa, sudah lari duluan ya, katanya ketinggalan imam. Jadi wudu tutup dengan doa, basuh kaki, basuh tangan, kemudian melihat ke bawah, membaca doa ini subhanakallahumma sampai terakhir. Wangdur ilal ardi wakul. Jadi setelah itu melihat ke bumi, kemudian katakanlah, melihat tanah dan berkata asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna man qala hada, maka sesungguhnya man qala hada, barang siapa yang berkata ini, yang mengatakan ini, mengatakan apa? Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu ghafarallahu kulla shaghiratin wa kabiratin. Allah akan mengampuni lahu baginya kulla shaghiratin wa kabiratin, setiap dosa-dosa besar, setiap dosa-dosa kecil, shaghiratin wa kabiratin, dan setiap dosa-dosa besar. Enak ya. Ini belum sholat ya, baru wudu aja udah tidak punya dosa. Orang itu begitu ya, kalau dicintai Allah, dekat dengan Allah, baru wudu aja dosanya sudah diampuni. Apalagi sholat, apalagi zakat, apalagi puasa Ramadan, apalagi haji. Jadi Allah itu luar biasa sayangnya kepada manusia, sehingga menjadikan amalan-amalan atau kewajiban-kewajiban manusia itu semuanya punya fadilah, punya keutamaan. Puasa, barang siapa yang berpuasa imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa benar-benar dengan penuh keimanan dan keikhlasan, dosa-dosanya diampuni semua yang telah lalu. Luar biasa ya. Haji juga demikian. Jadi
tidak ada balasan al-hajjul mabrur ilal jannah. Balasannya apa ya? Surga. Jadi luar biasa ibadah kita, ibadah Allah itu fadilahnya, ganjarannya luar biasa. Ya Ali, wahai Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insan. Jadi sesungguhnya malaikat yastaghfiruna memintakan ampunan lil insani untuk manusia madama ala toharatin walam yuhdis, ketika orang atau manusia tersebut dalam keadaan bersuci dan belum berhadas. Nah ini nanti kita jelaskan. Ya Ali, wahai Ali, mani ketasala yaumal jum'ati, barang siapa yang mandi yaumal jum'ati di hari Jumat, ghafarallahu lahu, Allah mengampuninya, ma bainal jum'ati ilal jum'ati. Jadi antara Jumat satu ke Jumat yang akan datang, maupun antara Jumat sekarang dari Jumat yang kemarin, begitu, di antara Jumat itu diampuni dosa-dosa. Jadi kalau dia mandi Jumat, ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis diampuni. Wajala dari kasababan, dan itu menjadi pahala dan menjadikan itu pahala berihi dalam kuburnya. Wasaqula 'alal mizan, dan memberatkan dalam timbangannya. Ya Aliyu, wahai Ali, alaika bisiwaki, kamu harus bersiwak. Siwak apa ya? Bersiwak, gosok gigi gitu. Fafihi arba'atun wa isyruna, dan di dalam bersiwak, di dalamnya arba'atun wa isyruna, ada 24 fadilah. Fiddin wal badan, dalam apa? Dalam agama dan dalam diri atau dalam jasad, dalam badan. Jadi fadilahnya itu ada sifatnya lahir batin, gitu ya, lahir batin, baik secara material maupun secara batiniah. Ya Ali, wahai Ali, alaika bis sholati fi awqatiha, wahai Ali, selayaknya kamu sholat itu tepat waktu, fi awqatiha, pada waktunya, itu tepat waktu. Fa innaha, maka sesungguhnya sholat tepat waktu itu ra'su kulli fadilatin, dia adalah inti atau dia adalah kepala kulli fadilatin, dari segala keutamaan. Wasanamu, dan puncak kulli ibadatin, dari setiap ibadah. Ya Ali, wahai Ali, tamanna Jibril, malaikat Jibril itu berharap ayyakuna min bani Adam, jadi berharap kepada anak Adam untuk apa? Lisabai khisalin, untuk 7 perkara. Apa saja harapan-harapan Jibril?
as-sholawatil khamsi ma'al imami, di sholat 5 waktu ma'al imami, bersama imam. Wa mujalasatil ulama, dan duduk atau bermajlis dengan ulama. Ya. Kemudian apa? Wa iyadatil maridi, dan menjenguk orang yang sakit. Wa tasyi'il janazati, dan apa? Tasyi'il janazah, ziarah kepada orang yang meninggal, atau mengiringi atau mengiring-iring jenazah. Nah, jadi yang diiring itu bukan kemanten, tapi jenazah ya. Mengiring itu di dalamnya meliputi memandikan, menyolatkan, sampai mengantarkan ke kuburan. Wasaqil ma'i, dan memberi air. Jadi memberi minum orang-orang yang haus pas bulan Ramadan ini pasnya. Wassalhi bainal isnain, dan mendamaikan antara 2 orang yang berselisih. Wa ikramil jari, dan memuliakan tetangga. Wal yatimi, dan memuliakan anak-anak yatim. Fakhris ala dalika, minatlah, maka berminatlah, maka tertariklah, minat dan tertarik, maka tertariklah ala dalika, oleh semua itu. Yes, jamnya sudah hampir jam 11. Saya terangkan yang ini sebelum bab yang lain. Nah, masih banyak, separuh saja. Jadi perkara apa? Wudu dan sholat. Jadi Nabi berkata kepada Ali, istanti isbagul wudu fa'nu satrul iman. Jadi suruh berhati-hati, suruh memperhatikan ketika kita berwudu, karena berwudu itu merupakan kesempurnaan iman. Wudu suruh hati-hati, nah ya. Makanya nanti praktek wudu ya di Ramadan ini kan enak seger ya. Faidah tawadduta fala tusrifil ma'i. Jadi jangan berlebih-lebihan terhadap air. Habis wudu ya, kalau pakai kerannya dimatiin setelah wudu. Rasulullah itu kalau wudu sedikit sekali airnya ya, pakai ceret atau pancuran begitu, sedikit. Tidak, mentang-mentang di sini banyak air, mau berwudu, loncat ke air, wudu dalam air, cepuk. Artinya yang terakhir tidak kebagian air. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan dalam memakai air. Faidah fardam, kalau sudah selesai berwudu, faqra, maka membaca apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi rabbihim kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pernah begitu? Enggak ya? Habis wudu doanya gimana? Enggak pernah juga. Jarang ya. Habis wudu lari ya. Habis wudu lari. Jadi baca doa, membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ilmu ini. Bapak Rasul kata ini asra marratin yang farjallahu. Dan setelah selesai membaca, jadi baca
Inna anzalna itu setelah selesai membasuh kedua kaki. Insya Allah, kata Nabi, apa? Yufarrijullahu hammaka. Jadi insya Allah Allah akan menghilangkan berapa? Asra marot, 10 kali kesusahan. Nah, sehingga duit gak punya uang, kalau ini dipraktekkan langsung punya uang. Yang gatel-gatel ini dipraktekkan sembuh gatalnya. 10 kesusahan. Kamu paling sekarang kesusahan yang paling berat yang kamu alami apa? Ya kamu. Tidak susah sama sekali ya. Ada nggak? Apa? Tidak punya uang, Ustaz? Hah? Apa nak? Suruh hafal Quran tidak hafal ya. Paling susah. Coba wudu yang benar. Habis wudu baca Inna anzalna hafal. Dan anzalna tidak hafal, biar hafal kunut. Nanti saya tagih ya. Terakhir nanti saya tagih besok pertemuan ketiga. Kalau tidak hafal kunut ya sudah. Jadi 10 kesusahan akan Allah hilangkan. Setelah wudhu suruh ambil air untuk membasuh kedua tangan. Pangkul dan membaca subhanakallah bihamdika wa asyhadu an la ilaha anta wahdahu la syarika lah astaghfiruka wa atubu ilaik. Membaca itu ya. Sumangdur ilal ardi wakul, lalu melihat bumi, lalu melihat tanah, lalu membaca asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna maqala hadza, siapa yang membaca demikian mulai subhanaka sampai wa rasuluh, Allah mengampuni setiap dosa yang kecil dan dosa yang besar. Itu baru wudu nak. Belum sholat, mukul lonceng ya? Ya, kelihatan di atas kepalanya ada lonceng. Yang lain ini di atas kepalanya ada es buah, ya, ada jajanan gorengan, gitu. Jadi yang baca itu subhana sampai wa rasuluh itu diampuni dosa-dosa kecilnya, diampuni dosa-dosa besarnya. Ya Ali innal malaikata yasalluna insani madama daratin wala yaqtis. Jadi pentingnya kita dawamul wudu atau dalam keadaan suci anak-anak. Dibiasakan dari sekarang ya. Batal wudu, wudu lagi, ngentut wudu lagi, ngentut wudu lagi, batal wudu lagi. Barang siapa yang selalu membiasakan bersih atau suci atau berwudu ketika buang hadas, langsung berwudu lagi, itu apa? Malaikat memintakan ampun kepada kita. Ya Allah, ampunlah dosa apa itu Tito. Itu malaikat. Kalau kita dalam keadaan suci, banyak dosa. Ya, masih hidup banyak dosa. Kalau udah masih hidup tidak banyak dosa itu wah berbahaya, itu perlu pertanyakan. Ya ahli manusia, barang siapa yang mandi di hari Jumat, mandi hari Jumat ya, itu diampuni antara Jumat kemarin sampai Jumat ini. Luar biasa. Baru wudhu mandi, belum sholat ya, sudah diampuni dosanya semuanya. Kemudian itu menambah pahala kita berada di kuburan. Ketika kita nanti di yaumil mizan, di hari pertimbangan antara amal baik dengan amal buruk, maka menjadi tambahan. Kalau timbangan kita jomplang banyak buruknya ya, nah, maka dikasih bandul gara-gara mandi hari Jumat. Pelek ini mandi tok langsung jomplang begini. Kira-kira banyak kebaikannya.
Ya alaika bisimak wa bi'arbatu wa asyruna fadilah bitin. Seharusnya kita ini bersiwak, gosok gigi ya. Karena gosok gigi itu baik secara agama maupun menurut jasmani kita. Baik menurut agama apa paling tidak satu aja ya, tidak usah banyak-banyak. Sholatnya menjadi kusuk. Kalau mau sholat itu bersiwak gosok gigi. Coba bayangkan kamu habis puasa ya, buka, makan sate masuk, gorengan masuk, es campur masuk, apa lagi? Sudah, semuanya masuk, kacang masuk, biji beton masuk. Nah, terus sudah punya wudhu, terus sholat. Kira-kira waktu sholat kusuk tidak? Ayam nyangkut, eman-eman, telan, celeguk. Es campur masih ada di gigi sebelah kiri. Kita sholat ya jadi kusuk dalam agama. Dalam hal badan jasmani ya sudah pasti mulutnya sehat, giginya putih. Kuning-kuning jangan gosok gigi. Ya alaika fi sholati fi awqatiha. Tadi karena fadilati manul ibadati. Seharusnya kita sholat ini tepat waktu, ya. Karena sholat yang tepat waktu itu termasuk keutamaan apa? Termasuk ra'su kulli fadilatin. Jadi keutamaan ibadah itu sholat tepat waktu. Jadi sholat asar ya jam 3:30 harus sekarang ya. Sholat zuhur ya ketika jam 1 lewat 16 atau berapa. Sholat pada waktunya. Wasana kuli ibadah dan puncak dari segala ibadah itu sholat tepat waktu. Ya ini tentang Jibril. Anakuna min ada min bani antama lisabi tisor. Ali Jibril itu berharap manusia itu melakukan 7 perkara. Apa? Sholat. Berarti berharga sekali ya. Jibril sampai harap-harap malaikat manusia itu seharusnya melakukan 7 perkara ini. Apa? Sholat 5 waktu dengan imam. Berarti sholat jamaah. Ini mengkajarani. Kemudian 2 mujalasatil ulama. Apa? Duduk atau bermajlis dengan ulama atau dengan orang yang berilmu, ngaji ya seperti ini kurang lebih. Anggap ya ulama ya ustaz, saya gitu ya. Kalimat duduk bersama saya ini ganjaran. Disuruh malaikat gitu. Wa iya datil marid, menjenguk orang sakit, wa tasyi'il janazah, mengiringi orang yang meninggal, wa yaksil ma'i, wa saqil ma'i, dan memberikan air kepada orang yang membutuhkan, wa sulhi bainal isnaini, mendamaikan orang yang bertikai bertengkar, wa ikramil jari wal yatimi, memuliakan tetangga dan anak yatim. Ini pas kalau lagi puasa ini pas bikin es dawet ya tetangganya diantar gitu ya. Nah, punya air putih ya masjid-masjid dikasih lah 2 dus 1 dus. Sedekah kurma ya masjid-masjid taruh sekilo. Itu luar biasa pahalanya. Apalagi bulan puasa dilipat gandakan, termasuk memuliakan anak yatim. Ada yang yatim? Ada yang yatim? Tidak ada. Piatu? Tidak ada juga. Masih lengkap orang tuanya berarti. Masih hidup semua orang tuanya. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Ada. Apanya? Ibunya? Dua-duanya. Berarti yatim piatu. Nah ini ya, kalau mau sedekah muliakan namanya. Ya, muliakan. Muliakan. Apalagi bulan puasa
memuliakan anak yatim, pahala dalam bulan puasa dilipat ganda. Fakhrij ala dzalika. Nah, minatlah kita kepada semua itu. Jadi pahalanya besar yang tujuin. Nah, kita disuruh apa? Disuruh mengerjakannya, disuruh mempraktekannya, disuruh tertarik terhadap yang tujuh ini. Mudah-mudahan kita semua sukses puasanya ya. Artinya puasa ya sesuai dengan tujuan puasa itu sendiri, tidak hanya tidak makan, tidak hanya tidak minum, tetapi bisa mencapai predikat takwa di akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.